Kenalkan, nama saya Yohana Liando Tiarma Sihotang, NIM RSA 1C317005. Di sini saya akan menyampaikan tentang rancangan ide dan rancangan bisnis. Salah satu kunci kesuksesan memulai suatu usaha adalah adanya kemampuan menuangkan ide atau gagasan cemerlang yang kreatif dan inovatif dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Banyak orang mengatakan bahwa ide atau gagasan mahal harganya. Tentunya tidak sembarangan ide, hanya ide yang mempunyai nilai komersial saja yang masuk dalam kategori mahal itu. Sebuah ide akan ditulis dalam sebuah rencana usaha atau rencana bisnis yang merupakan langkah awal membangun sebuah usaha. Sebenarnya, banyak yang punya ide cemerlang, ide yang hebat, dan yang bernilai tinggi. Namun, ide itu tidak tetap menjadi ide atau bahkan hanya sekedar impian yang menumpang lewat. Karena ide yang hebat tadi tidak pernah ditulis atau dikomunikasikan kepada pihak lain ataupun diimplementasikan, ide merupakan konsep, pikiran, dan pengetahuan sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Ide merupakan produk berpikir kreatif yang melibatkan penggunaan indera pendengar, penglihatan, dan perasa. Interaksi dari ketiga indera ini mendorong daya pikir seorang wirausaha untuk menghasilkan ide. Sebuah ide bisnis harus rasional, artinya menurut pikiran yang sehat dan pertimbangan yang logis serta masuk di akal. Wirausahawan yang sukses adalah salah satunya menemukan ide melalui berbagai teknik yang ada. Penemuan ide bisnis tersebut diperoleh dari pencarian ide bisnis melalui cara berpikir terhadap satu hal. Ide akan tercipta jika seorang memandang sesuatu sebagai hal yang positif sehingga dapat tercipta tujuan yang diinginkan. Untuk membuat sebuah ide dalam berbisnis dibutuhkannya sebuah plan, rencana bisnis. Menurut Richard L. Duff, dalam di bukunya, manajemen menyebutkan bisnis plan adalah dokumen yang merincikan detail-detail bisnis yang disiapkan oleh seorang wirausahawan sebelum membuka sebuah bisnis baru. Di sini kita membuat rencana bisnis yaitu bimbel dan privat untuk siswa yang membutuhkan bantuan dalam bentuk pembelajaran di sekolah. Dalam membuat les privat ini, kita pertama perlu membuat deskripsi bisnis, yaitu yang bertujuan untuk menjelaskan secara singkat apa bidang usaha yang akan dijalankan, beserta apa yang akan kita kembangkan, dan terakhir akan bertahan berapa lama bisnis yang akan kita jalani ini. Selanjutnya, strategi kita dalam mempromosikan bisnis yang akan kita kembangkan ini, yaitu strategi merupakan salah satu komponen bisnis yang akan dijalankan haruslah berupa hasil analisa pasar yang telah dilihat dengan cermat, sehingga kita dapat dengan mudah menarik orang sekitar untuk bisa les di tempat kita. Setelah kita melakukan strategi, kita akan membuat analisa terlebih dahulu. Apakah pesaing bisnis kita banyak atau tidak? Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan dari masing-masing pesaing kita dalam pasar yang sama. Dan setelah itu, dapat kita buat rancangan bisnis kita sendiri yang berbeda dari pesaing yang lain. Kemudian, kita akan mengembangkan desain itu atau rencana yang akan kita buat tadi. Rencana operasional dan manajemen dibuat menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Rencana operasional akan berfokus pada kebutuhan logistik bisnis. Setelah semua dilakukan, kita akan menghitung pembiayaan. Faktor pembiayaan menjadi unsur penting dalam sebuah rancangan bisnis.
Dari ringkasan di atas, kita telah mengetahui bahwasannya bisnis private les ini dibuat dengan dua kota yang berbeda, yaitu Medan dan Jambi. Karena keterbatasan ini dan apalagi karena adanya COVID ini, kami membuat private les ini agar mempermudah para pelajar untuk mengerjakan tugas mereka di rumah. Dalam private les ini kami membuat dua sistem, yaitu yang pertama adalah online dan yang kedua yaitu offline. Pada offline ini dilakukan hanya untuk orang yang terdekat saja, seperti tetangga rumah atau yang terdapat di lingkungan sekitar. Di offline ini juga bisa dilakukan di rumah anak yang bersangkutan dan kita akan tetap menjaga jarak kepada dia. Pada sistem online, kita akan melakukan pembelajaran seperti pada WA atau YouTube dan media pembelajaran yang sesuai dengan kriteria siswa yang akan kita ajari nanti. Untuk melakukan online, memanglah mudah. Kita bisa memantau anak tanpa adanya kekhawatiran terhadap keadaan yang di luar. Dan kekurangannya itu terdapat keterbatasan signal dan kekurangan kota. Untuk sistem yang offline di sini kami sudah mendapatkan murid terdekat dan sistem ini sudah berjalan dengan baik. Demikianlah penjelasan saya. There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms, I start to lose myself. Someone please pass me my shades. Don't let them see me down. You have taken over my days, so tonight I'm going out. Yet I'm feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and now only spoil the party anyway. Cause all the girls are looking like but you're the only one on my mind. Harus ada di bawah karena dia dalam kelasnya atau dalam sekolahnya itu kesulitan dalam proses pembelajaran. Kalau dalam satu kelas sekolah itu sampai 30, 35 itu gurunya tuh nggak bisa fokus ke anak tersebut pasti kayak ini juga diurusin, harus diajarin juga. Nah itu bersifat ini sangat mudah untuk orang tua yang ada anak kesulitan belajar. Kenapa mudah? Karena dalam beberapa kami ini dalam satu kelas karena hanya mengajar 10 siswa karena menurut kami itu sudah efektif. Sedangkan untuk privatnya itu kami hanya mengambil siswanya 2 sampai 3 siswa saja gitu. Terus yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan kenapa saya memilih bimbel privat ini atau tekniknya. Pertama yaitu kami berinisiatif untuk memudahkan siswa-siswa dalam kesulitan belajar tersebut. Yaitu semua siswa atau menyemangati siswa lebih semangat dalam belajar. Terus yang ketiga itu meningkatkan nilai siswa dari yang sebelumnya tidak begitu bagus sampai lumayan bagus. Karena kan tingkatan orang berbeda-beda terhadap yang paling penting itu adalah memahami materi pelajaran yang kami berikan. Ada tugas yang di sekolah dia nggak paham, ditanyakan di depan. Jadwal dalam bimbel privat. Jadwal dalam bimbel privat ini kami mengambil jam dari jam 2 sampai jam 4 sore sampai jam 11 sore. Karena dalam jam tersebut efektif buat usaha untuk bimbel privat di kalangan mahasiswa. Karena jam-jam tersebut mahasiswa tidak ada lagi mata kuliah di kampus. Kami sehingga waktu kosong menjahit mahasiswa tersebut mengajar di situ. Tidak bisa jam 9 sampai jam 9 sampai itu hanya berlaku di hari Minggu. Anak-anak kan juga sekolah, terus siswa-siswa kan juga sekolah. Itu kan kisaran pulangnya buat anak SD itu jam 10, jam 11. Atau anak SMA itu jam 2 sampai jam 3. Udah lebih efektif. Itu waktu malam
dia menjelajahi kemudian rancangan divisi di bidang pendidikan kami lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.